Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam perkuliahan analisis farmasi dasar di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Bersama saya, Taufik Indra Rukmana. Pada sesi ke-10 ini, kita akan membahas tentang suhu lebur, jarak lebur, susut pengeringan, dan berat jenis. Kegunaan pengukuran tetapan fisika antara lain untuk karakterisasi atau identifikasi. Hal ini karena sifat fisikokimia antara senyawa berbeda dan sangat spesifik. Selanjutnya tentang kemurnian. Sifat fisikokimia senyawa murni berbeda dengan campuran. Yang pertama yaitu suhu lebur dan jarak lebur. Suhu lebur atau titik lebur adalah suhu ketika zat melebur sempurna. Namun, jika peleburan zat itu disertai penguraian zat, maka suhu lebur adalah suhu ketika zat mulai melebur. Sedangkan jarak lebur adalah rentang suhu pada saat zat mulai melebur sampai zat melebur sempurna. Mengapa senyawa melebur? Saat kita memanaskan zat padat, maka energi tersebut bisa memecah ikatan intermolekul sehingga senyawa bisa melebur. Senyawa yang berbeda memiliki titik lebur yang berbeda karena struktur kimia atau bentuk molekulnya berbeda, sehingga energi yang diperlukan untuk memecah ikatan intermolekul juga berbeda. Kegunaan pengukuran suhu lebur atau jarak lebur. Yang pertama yaitu identifikasi. Biasanya disesuaikan dengan standar atau monografi. Berikut contoh titik lebur senyawa parasetamol, asam salisilat, aspirin, dan asam benzoat. Selanjutnya yaitu kemurnian. Zat murni memiliki jarak lebur 1-2 derajat Celcius. Sedangkan zat yang tidak murni maka terjadi pelebaran jarak lebur. Zat murni juga memiliki titik lebur sesuai monografi, sedangkan zat yang tidak murni terjadi penurunan titik lebur. Berikut cara pengukuran suhu lebur. Yang pertama, gerus senyawa yang diuji menjadi serbuk sangat halus dan kecuali dinyatakan lain, jika mengandung air hidrat, ubah menjadi anhidrat dengan pengeringan pada suhu yang tertera pada monografi. Jika tidak mengandung air hidrat, keringkan di atas bahan pengering yang sesuai selama tidak kurang dari 16 jam. Selanjutnya, isi pipa kapiler kaca yang salah satu ujungnya tertutup dengan serbuk kering secukupnya, hingga membentuk kolam di dasar tabung dengan tinggi 2,5 mm hingga 3,5 mm setelah diisi semampat mungkin dengan cara mengetukkan secukupnya pada permukaan padat. Selanjutnya panaskan tangas hingga suhu lebih kurang 10 derajat di bawah suhu lebur yang diperkirakan dan naikkan suhu dengan kecepatan 1 derajat per menit. Selanjutnya, masukkan papiler ke penangas bila suhu mencapai 5 derajat di bawah suhu terendah yang diperkirakan. Lanjutkan pemanasan hingga melebur sempurna. Lalu, catat suhu lebur atau jarak lebur dengan melihat suhu yang terbaca pada termometer. Berikut alat uji suhu lebur. Selanjutnya, susut pengeringan. Susut pengeringan adalah besarnya selisih berat sebelum dan sesudah pengeringan. Penyusutan bobot tadi karena adanya bahan yang mudah menguap dan hilang pada kondisi tertentu dari suatu zat uji. Jika bahan yang mudah menguap hanya air, bisa juga ditentukan penetapan kadar air.
Kegunaan uji susut pengeringan. Yang pertama, untuk penentuan kualitas bahan. Beberapa bahan dianggap memiliki kualitas yang baik jika susut pengeringannya memenuhi syarat yang ditentukan. Selanjutnya yaitu uji kemurnian. Jika susut pengeringan lebih dari syarat yang ditetapkan, maka ada kemungkinan zat tersebut tidak murni. Berikut cara penetapan susut pengeringan, yaitu dilakukan dengan menghitung besarnya selisih berat sebelum dan sesudah pengeringan hingga bobot tetap. Bobot tetap adalah selisih berat kurang atau sama dengan 0,5 mg per gram pada 2 kali penimbangan secara berturut-turut. Pengeringan dilakukan pada suhu yang dituliskan di monografi plus minus 2 derajat Celcius. Jika zat uji melebur pada suhu yang lebih rendah dari suhu yang ditetapkan untuk susut pengeringan, biarkan botol beserta isinya selama 1-2 jam pada suhu 5-10 derajat Celcius di bawah suhu lebur, kemudian keringkan pada suhu yang telah ditetapkan. Ada banyak cara untuk pengeringan. Yang pertama dalam desikator, selanjutnya dalam vakum, selanjutnya dalam vakum dengan rentang suhu tertentu, kemudian dalam oven dengan rentang suhu tertentu yang merupakan cara paling umum digunakan, dan yang terakhir dalam vakum tinggi. Berikut alat-alat yang digunakan untuk uji susut pengeringan. Prosedur uji susut pengeringan. Yang pertama, keringkan botol timbang dengan tutup dibuka di dalam oven suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit dan dinginkan dalam desikator hingga suhu kamar. Yang kedua, keringkan kembali botol timbang di atas dengan tutup dibuka selama 30 menit pada kondisi pengeringan yang ditentukan. Setelah 30 menit, botol segera ditutup dan biarkan dalam desikator sehingga suhunya mencapai suhu kamar dan ditimbang. Catat bobot botol timbang. Yang ketiga, campur dan timbang seksama zat uji dalam botol timbang yang telah diketahui beratnya. Kecuali dinyatakan dalam masing-masing monografi, lakukan penetapan menggunakan 1-2 gram. Bila zat uji berupa hablur besar, gerus secara cepat hingga ukuran plus minus 2 mm. Catat bobot botol timbang dan zat uji, hitung bobot awal zat uji. Selanjutnya ratakan zat uji dalam botol timbang secara perlahan sampai setinggi plus minus 5 mm. Lalu keringkan zat uji dengan cara sebagaimana yang ditulis dalam monografinya sampai bobot tetap atau selama waktu yang ditulis dalam monografinya. Selama pengeringan, tutup botol timbang dibuka. Pada waktu alat pengering dibuka, botol segera ditutup dan biarkan dalam desikator sampai suhu mencapai suhu kamar dan timbang. Catat bobot botol timbang dan zat uji pasca pengeringan. Selanjutnya yaitu bobot jenis. Hanya untuk cairan, kecuali dinyatakan lain dalam monografi, bobot jenis adalah perbandingan bobot zat di udara pada suhu 25 derajat Celcius terhadap bobot air. Jika dinyatakan dalam monografi, maka bobot jenis adalah bobot zat di udara pada suhu yang telah ditentukan terhadap bobot air dengan volume dan suhu yang sama. Jika pada 25 derajat Celcius bentuknya padat, maka bobot jenis ditetapkan pada suhu yang tertera pada monografi, dibandingkan terhadap bobot air pada suhu 25 derajat Celcius. Satuan yang digunakan yaitu kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Kegunaan uji bobot jenis yang pertama yaitu uji identifikasi. Yang kedua yaitu uji kemurnian. Berikut prosedur untuk uji bobot jenis. Yang pertama, timbang bobot piknometer yang bersih, kering, dan kosong. Penimbangan dilakukan pada suhu 25 derajat Celcius.
Piknometer diisi perlahan-lahan dengan cairan dengan suhu 20 derajat Celcius. Kondisikan piknometer beserta isinya dengan dianginkan atau ditempatkan dalam wadah pendingin sampai suhu 25 derajat Celcius. Kemudian timbang bobot piknometer dan isinya sesudah dikeringkan bagian luarnya. Buang cairan boleh dengan mengibaskan atau menggunakan kertas saring. Bobot jenis cairan dihitung dengan membagi bobot cairan dengan bobot air dengan volume yang sama sesuai volume piknometer yang digunakan. Berikut adalah referensi dari materi perkuliahan kita kali ini. Demikianlah perkuliahan sesi ke-10 ini. Kita telah mempelajari sebagian materi tentang tetapan fisika, yaitu suhu lebur, jarak lebur, susut pengeringan, dan berat jenis. Terima kasih atas perhatian selama mengikuti perkuliahan sesi kali ini. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua.